bahwa jaksa penuntut umum keliru lagi, bahwa jaksa penuntut umum tidak benar lagi, bahwa jaksa penuntut umum salah lagi dalam memakai unsur mens rea, bahwa untuk menentukan ada tidaknya mens rea atau yang jahat tidak dapat didasari pada teori-teori dan doktrin, akan tetapi harus didasari pada sikap batin dari pelaku pada waktu melakukan perbuatan yang melanggar undang-undang. Surabaya dalam hal atas replik dari jaksa penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi. Pertama-tama perkenankan kami menyampaikan terima kasih dan tanggung jawab secara hukum adalah kepala badan. Sementara anak buah tidak mempunyai kewenangan dan tanggung jawab hukum apapun apa sama sekali. Malah tidak. Sekretaris kantor, kasubag umum kepegawaian maupun karyawan-karyawan yang lainnya. Atau dengan kata lain, anak buah tidak pernah salah yang salah dalam pimpinan yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab kecuali penyalahgunaan perintah atau mandat dari anak buah. Oleh karena itu kami mohon agar rekan kami penasihat hukum Aris Sutomo memahami hal tersebut dan perlu kami tegaskan di sini administrasi negara dalam perkara ini. Karena kejadian perkara pemotongan dana intensif karyawan BPB di Kabupaten Sidoarjo terjadi dalam lingkungan kantor BPB di Kabupaten Sidoarjo, bukan terjadi di luar kantor BPB di Kabupaten Sidoarjo. Maka hukum administrasi negara yang dapat secara hukum melindungi klien kami terdakwa Siskawati dalam perkara yang menjeratnya saat ini. Selain itu kami menghadirkan hukum administrasi negara. Hal ini kami lakukan adalah demi dapat melakukan pembelaan yang maksimal terhadap terdakwa Siskawati dan membuat perkara tersebut menjadi terang benderang di mata Yang Mulia Majelis Hakim. Dan kami juga mohon maaf yang sebesar-besarnya karena kami tidak bisa mengikuti keinginan rekan kami penasihat hukum Aris Sutomo untuk menghadirkan ahli hukum secara bersama-sama dan satu kesatuan dalam perkara ini, karena posisi hukum Siskawati adalah sebagai bawahan yang menjalankan perintah atau mandat. Jelas hal tersebut berbeda jauh dari kedudukannya dan posisi Aris Sutomo sebagai kepala badan. Oleh karena itu berdasarkan hal tersebut di hadapan Yang Mulia Majelis Hakim kami mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada saudara Aris Sutomo dan kepada rekan kami tim penasihat hukum Aris Sutomo jika dalam nota pembelaan kami sebelumnya maupun dalam duplik yang kami bacakan hari ini ada kalimat yang sudah pasti akan menyinggung Aris Sutomo. Semoga penasihat hukum Aris Sutomo dan saudara Aris Sutomo dapat memaklumi dan memahaminya. Tanggapan atas replik jaksa penuntut umum. Majelis Hakim yang mulia, saudara jaksa penuntut umum yang kami hormati, bahwa setelah mendengar, membaca, mencermati serta menganalisa dan isi replik jaksa penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi, maka dalam replik ini akan kami uraikan secara terstruktur, sistematik, tegas, lugas dan jelas, sehingga lebih mudah untuk mengerti dan dipahami oleh semoga replik ini bisa untuk menutupi kekurangan atas pemahaman jaksa penuntut umum terhadap nota pembelaan yang kami buat dan kami bacakan pada tanggal 11 September 2024 yang lalu, sehingga harapan kami dengan menyajikan replik ini secara terstruktur, sistematik, tegas, lugas dan jelas mengenai unsur mens rea atau yang jahat dalam perkara ini, selain akan mampu untuk menangkis dan menjawab dalil dan argumentasi dari jaksa penuntut umum dalam repliknya, juga diharapkan akan mampu untuk meluruskan konstruksi dan kerangka berpikir dan jaksa penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi secara benar dan tepat dan akurat dalam memahami dan menghayati secara benar pada unsur mens rea atau niat jahat dalam perkara pemotongan dana insentif karyawan BPB di Kabupaten Sidoarjo yang melibatkan terdakwa Siskawati dalam perkara ini. Majelis Hakim yang mulia, saudara jaksa penuntut umum yang kami hormati, bahwa ada 3 hal penting yang tidak mungkin kita bantah lagi di mana jaksa penuntut umum dan kita semua sepakat. 1. Bahwa jaksa penuntut umum dan kita semua sepakat bahwa terdakwa Siskawati tidak sedikit pun juga menikmati uang hasil dan perbuatannya. Hal ini berarti bahwa terdakwa Siskawati telah diduga oleh jaksa penuntut umum telah menguntungkan orang lain yang dalam perkara ini diduga telah menguntungkan saudara Aris Sutomo yang jabatannya sebagai kepala badan kantor BPB di Kabupaten Sidoarjo. 2. Bahwa jaksa penuntut umum dan kita semua juga telah sepakat bahwa terdakwa Siskawati uang insentifnya juga dipotong dalam
Tiga, bahwa jaksa penuntut umum dan kita juga sepakat bahwa terhadap actus reus, yakni perbuatan yang melanggar undang-undang pidana dalam perkara ini telah terpenuhi secara hukum, dan yang belum sepakat adalah mengenai unsur mens rea atau niat jahat yang menurut kami tidak dimiliki sama sekali oleh terdakwa Siskawati dalam perkara ini. Bahwa selanjutnya, untuk menentukan ada tidaknya unsur mens rea atau niat jahat dalam perkara ini, harus kita pahami sebagai berikut. Karakteristik dari pasal 12 huruf F Undang-Undang Tipikor ini sangat berbeda dengan karakteristik dari pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Tipikor. Karena dalam pasal 12 huruf F tidak ada kerugian negara sedikit pun juga, karena yang dirugikan adalah karyawan di Kabupaten Sidoarjo yang uangnya dipotong. Sedangkan pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Tipikor jelas yang dirugikan adalah keuangan negara. Dan jika dua undang-undang tersebut kita bandingkan dan kita sandingkan, di mana adanya perbuatan dari seseorang yang menguntungkan orang lain tanpa mendapatkan keuntungan sama sekali, sedikit pun juga bagi dirinya untuk menentukan ada tidaknya mens rea atau niat jahat, maka terhadap pasal 12 huruf F tentunya akan lebih sulit sekali, karena faktor psikologis serta faktor moral dari pelaku itu sendiri haruslah diteliti secara cermat, jelas dan akurat. Hal 4 yang dinyatakan bahwa penasihat hukum telah merekayasa fakta dan transaksi saksi, yakni saksi Cynthia Nur Aprianti, saksi Rizky Noma Tanya, dan saksi Nuri Sarah Risya. Tanggapan kami bahwa kami tidak sedikit juga bermaksud merekayasa fakta hukum transaksi saksi, karena keterangan saksi-saksi itu yang kami dengarkan dan mereka di persidangan perkara ini. Dan kalaulah kami salah dalam memahami dan mendengar keterangan mereka, hal tersebut tidak menjadi persoalan yang berarti dan bukan hal prinsip bagi kami, karena fakta hukum yang tidak dapat bantah dan disangka lagi di persidangan yang menyatakan bahwa terdakwa Siskawati tidak mendapat keuntungan sedikit pun juga dalam perkara ini, ditambah uang insentifnya juga dipotong, ditambah keterangan ahli hukum administrasi negara yang menyatakan bahwa yang bertanggung jawab secara hukum atas pemotongan uang insentif karyawan BPBD Kabupaten Sidoarjo adalah kepala badan yang bernama Ali Sudono. Hal tersebut tidak cukup bagi kami untuk membuktikan bahwa tidak ada unsur mens rea atau niat jahat dalam diri terdakwa Siskawati sehingga ia harus dibebaskan dalam perkara ini. Tidak menolak terhadap tugas dan mandat yang diberikan Ali Sudono tersebut, karena selaku bawahan yang menjalani perintah atau mandat, terdakwa Siskawati secara hukum harus jelas terlindungi dari tanggung jawab hukum terhadap tugas yang diperintahkan oleh Ali Sudono. Dan sesuai hukum administrasi negara, bahwa Ali Sudono yang berjabatan sebagai kepala badan yang memiliki hak dan wewenang untuk menghentikan maupun melanjutkan pemotongan dana insentif pegawai Dewan BPBD Kabupaten Sidoarjo tersebut, bukan terdakwa Siskawati yang hanya bawahannya. Majelis hakim yang mulia saudara jaksa penuntut terhadap dalil dan argumentasi jaksa penuntut umum halaman 8 yang menyatakan mens rea terdakwa juga terlihat dengan actus reus, sedangkan terdakwa yang menyembunyikan penggunaan uang pemotongan insentif dari pegawai BPBD lalu memenuhi perintah Ali Sudono untuk menghilangkan bukti-bukti dari laporan penggunaan uang. Tanggapan kami terhadap dalil dan argumentasi jaksa penuntut umum adalah tuduhan yang tidak benar dan berdasar secara hukum serta tidak logis, dan tidak ada satu orang pun saksi yang dihadirkan di persidangan yang telah menerangkan bahwa terdakwa Siskawati telah menyembunyikan penggunaan uang pemotongan insentif dari karyawan BPBD Kabupaten Sidoarjo selama ia bertugas. Dan tuntutan jaksa penuntut umum tersebut tidak sejalan dengan surat tuntutan jaksa penuntut umum halaman 400 yang menerangkan terdakwa Siskawati tidak menikmati hasil dari perbuatannya. Dan perlu kami tekankan sekali lagi di sini, di mata terdakwa Siskawati, nilai 77 orang karyawan BPBD Kabupaten Sidoarjo dan ditambah harga dari terdakwa Siskawati sendiri jauh lebih penting dan lebih berharga dan lebih istimewa dibanding nilai seorang Ali Sudono, sehingga tidak mungkin dan tidak masuk akal serta tidak logis jika terdakwa Siskawati dan mau bersedia berkorban menyembunyikan penggunaan uang pemotong insentif karyawan BPBD Kabupaten Sidoarjo demi seorang kepala badan yang bernama Ali Sudono. Dan mengenai tindakan dan perbuatan dari terdakwa Siskawati yang menghilangkan bukti-bukti dan laporan uang semuanya dilakukan perintah atau mandat dari Ali Sudono sesuai hukum administrasi negara yang dapat dipersalahkan atas tindakan tersebut secara hukum bukanlah orang yang melaksanakan perintah, akan tetapi orang yang memberi perintah atau mandat yang dalam perintah Ali Sudono, sehingga sangat jelas dan nyata tidak
jauh lebih kecil dan seterusnya. Tanggapan kami dari dalil dan argumentasi jaksa penuntut umum tersebut adalah bahwa jaksa penuntut umum sangat salah dan sangat keliru yang menyatakan bahwa terdakwa Siswati seolah-olah korban, bahwa harus kita akui secara jujur bahwa terdakwa Siswati adalah benar-benar korban dalam perkara ini, bukan seolah-olah korban karena uang insentifnya dipotong. Karena itu adalah fakta hukum yang tidak dapat dibantah sebenarnya. Walaupun dengan jumlah yang menunjukkan penuntut umum hanya sebesar 5.800.000 rupiah, tetapi tidak dapat mengubah status hukum dari terdakwa Siswati adalah seorang yang uang insentifnya juga dipotong dalam perkara ini. Dan dari fakta hukum bahwa terdakwa Siswati uang insentifnya juga dipotong, sekali lagi kami tegaskan bahwa secara hukum hal tersebut telah menjadi benteng utama yang tidak terbantahkan yang bisa menghalau serta mematakan suatu fakta hukum bahwa tidak ada unsur mens rea atau niat jahat pada diri terdakwa Siswati. Mens rea harus didasarkan pada teori-teori dan doktrin hukum tentang akusius dan mens rea. Tanggapan kami sekalian, tanggapan kami terhadap dalil dan argumentasi jaksa penuntut umum tersebut bahwa jaksa penuntut umum keliru lagi, bahwa jaksa penuntut umum tidak benar lagi, bahwa jaksa penuntut umum salah lagi dalam memakai unsur mens rea, bahwa untuk menentukan ada tidaknya mens rea atau niat jahat tidak dapat didasari pada teori-teori dan doktrin, akan tetapi harus didasari pada sikap batin dari pelaku pada waktu melakukan perbuatan yang melanggar undang-undang tersebut. Sedangkan teori-teori dan doktrin itu semua adalah salah satu pelengkap menambah wawasan dan pengetahuan bagi kita untuk membaca dan memahami sikap batin dari pelaku pada waktu melakukan perbuatan yang melanggar undang-undang. Jika sikap batin pelaku adalah dalam rangka menjalankan perintah atau mandat dan tidak menikmati apapun juga dari perbuatan tersebut, apalagi perintah tersebut bersifat umum dan berlaku secara menyeluruh, sudah pasti sekali tidak ada mens rea atau niat jahat dengan tidak menikmati hasil dari perbuatannya adalah salah satu faktor yang sangat penting dan utama yang bisa membuktikan bahwa tidak ada niat jahat atau mens rea pada diri terdakwa Siswati selain uang insentif yang juga dipotong dalam perkara ini. Dan yang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan kepala badan yang dijabat oleh Arisuno bukan dengan dalil dan argumentasi dari jaksa penuntut umum bahwa terdakwa Siswati melaksanakan perbuatan tersebut dan dalam rangka menjalankan perintah dari Arisuno selaku kepala badan BPBD Kabupaten Sidoarjo, bukan termasuk sebagai alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam pasal 51 ayat 1 dan ayat 2 KUHP. Justru kami berkali-kali menyatakan dalam pembelaan kami bahwa actus reus yang diperbuat melanggar undang-undang telah terbukti dalam perkara ini, dan kami tidak menyangkal sama sekali yang tidak terbukti adalah mens rea atau niat jahat, sikap batin bersalah atau pikiran bersalah atau niat jahat yang dimiliki oleh terdakwa Siswati dalam melakukan perbuatan tersebut. Karena apa yang dikerjakan menurut kami semua dilandasi dan didasari atas perintah atau mandat dari yang memberikan perintah atau mandat dari Arisuno yang jabatannya selaku kepala badan, sehingga yang bertanggung jawab secara hukum sesuai hukum administrasi negara adalah pihak yang memberikan mandat atau perintah yang dalam hal ini adalah kepala badan yang bernama Arisuno. Dan buat apa juga fungsi serta manfaat yang hukum administrasi negara dibuat oleh pemerintah jika hukum administrasi negara tidak dapat melindungi serta menjaga anak buah dari tindakan dan perintah, baik itu perintah yang sah maupun perintah yang tidak sah yang berasal dari pimpinan di kantor tersebut, yang mana perintah tersebut bukan berlaku untuk satu orang saja, akan tetapi perintah tersebut bersifat menyeluruh yang berlaku untuk semua karyawan di kantor, di dalam satu kantor yang semua karyawan BPBD di Kabupaten Sidoarjo yang merupakan yang bukan selain karyawan honorer. Majelis Hakim yang mulia saudara jaksa penuntut umum yang kami hormati, bahwa semua replik dari jaksa penuntut umum tidak ada satu pun yang melewatkan yang tidak kami jawab dan tanggapi, semuanya kami jawab dengan kami, serta kami analisa dengan jelas berdasarkan bahasa yang tidak dipahami dan mudah dimengerti, bahwa jawaban kami disebut semuanya adalah bersumber dari keyakinan serta keilmuan kami sebagai orang praktis hukum dan seorang akademisi hukum yang sangat yakin dan sangat percaya bahwa terdakwa Siswati tidak dapat menggunakan pasal 12 F Undang-Undang Tipikor karena tidak ada unsur mens rea atau niat jahat pada diri terdakwa Siswati. Dan semoga kiranya tanggapan kami yang telah kami menggunakan secara tajam dan akurat dalam ini maupun dalam bentuk pembelaan kami terdahulu akan
adil dan tidak memihak, dan telah mengedepankan hati nurani dan khusus dan mulia, di mana majelis hakim telah mengabulkan permohonan pembukaan blokir milik tabungan suami dan anak terdakwa Siskawati yang selama kemudian proses perkara yang berlangsung yang tidak menerima gaji dari kantornya. Dan kami juga telah merasakan bahwa majelis hakim telah memperlakukan dengan baik dan tulus terhadap terdakwa Siskawati di persidangan perkara ini, di mana asas praduga bersalah telah diterapkan secara baik dan bijaksana dalam memimpin persidangan perkara ini, di mana terdakwa Siskawati telah ditempatkan dan diposisikan sebagai seorang perempuan dan sebagai seorang ibu yang memiliki anak-anak yang harus dilindungi hak adanya, sehingga diberikan kebebasan yang seluas-luasnya untuk mengungkapkan isi hatinya secara terbuka di persidangan ini. Dan kebaikan hati dari majelis hakim ini akan selalu kami dan akan selalu kami kenang selamanya. Dan sekali lagi doa kami dan juga doa terdakwa Siskawati kepada Tuhan yang Maha Esa, semoga kebaikan hati yang sudah diberikan kepada majelis hakim yang mulia ini akan mendapat ganjaran dari Tuhan yang Maha Esa dan akan menjadi lambang pada pahala di majelis hakim di akhir nanti. Majelis hakim yang mulia, Saudara Jaksa menuntut yang menghormati. Sebelum kami mengakhiri nota publik ini, izinkan kami mengucapkan suatu adil yang menjadi motivasi kami untuk terus-menerus memperjuangkan kebenaran dan keadilan perkara ini. Dormio Alessandro Leges Murtua Morito. Dormio Alessandro Leges Murtua Morito. Hukum perkara itu kami tidak pernah mati. Kami yakin dan yakin kita percaya bahwa hukum tidak akan hilang dan hukum tidak akan mati di tangan yang mulia majelis hakim. Dan kami yakin akan memutus perkara ini dengan menggunakan hati nurani, sehingga keadilan yang bermoral dan bermartabat akan dirasakan dalam kehidupan ini. Demikian bukti yang diajukan di hadapan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini. Semoga kiranya bukti ini dapat diterima dan dapat diterima sebagai bahan pertimbangan bagi majelis hakim dalam memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini. Dan semoga kiranya bukti ini dapat menjadi landasan dalam melakukan penegak hukum yang adil dan seimbang dan berlawanan hati nurani. Atas perhatian kami ucapkan terima kasih. Hormat kami kuasa hukum terdakwa Siskawati, Dr. Erlanda Putra Esa. Dampak utama itu dari Ciro